Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa atif qulubal alamina bi aslihim alayya wa albismi wa
fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun masayu masu mumasatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun wa dzaka mumasun masik la tumasik mumasun mumasun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun muwa'adun yasara yasiru muyasaratan wa yisaran fahuwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fahuwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun apa yu'ati mu'atatan wa ita'an wa ita'an fahuwa mu'atin wa dzaka mu'atan ati la tu'ati mu'atan mu'atan laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fahuwa mulaqin wa dzaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fahuwa muwalin wa dzaka muwalan walin la tuwalin muwalan muwalan dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fahuwa mudawin wa dzaka mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan akhadha yu'akhidhu akhadatan wa ikhadhan wa ikhadhan fahuwa mu'akhidhun wa dzaka mu'akhadhun akhid la tu'akhid mu'akhadhun mu'akhadhun la amadu la'imu la amatan wa li'aman wa li'aman fahuwa mula'imun wa dzaka mula'amun la'im la tula'im mula'amun mula'amun nasa'a yunasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fahuwa munasi'un wa dzaka munasa'un nasi' la tunasi' munasa'un munasa'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Memang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, berdoa ya udah.
Ya, yang belum apa? Makan. Ya. Makan udah dari duluan. Orang bentar lagi dia ngantuk. Makanya tuh lihat tuh, udah kekenyangan dia. Ya. Kita lanjutkan. Apa sekarang Kafrawi ya? Halaman 16. Wal fi'lu itu ya. Walama atas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walamma anhal kalama min alamatil ismi syara'a yatakallamu ala alamatil fi'li faqala walamma anha, dan ketika dan saat telah menyelesaikan, merampungkan siapa musannif itu anha, intiha itu loh, ngerti kan? Walamma anha, dan ketika telah merampungkan siapa musannif al-kalama pada membicarakan atau pembahasan, al-kalama ay al-bahfa ala alamatil ismi, atas ciri-ciri isim. Jawabnya lamma syara'a, maka melakukan. Tapi udah bisa baca Quran belum? Lancar udah? Ya, ntar kalau punya duit gak? Kau punya duit gak? Enggak. Kalau beli kitab, ya, itu ntar beliin. Al-kalama pada pembahasan. Nah itu kan anhal lama, anhal kalama. Ini untuk latihan kalian, terutama yang anak-anak baru. Itu kan namanya fi'il syarat. Maka syara'a itu adalah jawabnya. Nah itu penting. Kalau yang udah gedean, udah lamaan sih mungkin udah paham. Tapi kalau anak-anak yang baru kan mengingat-ingat itu kan sulit gitu kan. Rizki itu bangunin ngantuk mulu. Lu ngantuk ya? Si muka, lu mau ngesarin ngapain? Capek main, ya. Main sama siapa tadi? Ngantuk, ngaji belum mulai udah ngantuk. Lu gak ngantuk? Andre, sama Adi gak ngantuk? Ngantuk aja gak apa-apa. Ya. Syara'a, maka melakukan siapa musannif, ya takallamu pada. Nah itu syara'a itu termasuk saudaranya dhanna gitu. Ya takallamu pada membicarakan siapa musannif ala alamatil fi'li, atas alamat fi'il. Maksudnya begini, kan kemarin musannif sudah menyampaikan wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wala, dan seterusnya sampai wa hurufil qasami wa ya al wawu wal ba'u wa ta'u. Itu kan alamat isim. Nah, begitu selesai musannif selesai membahas alamat isim, maka pada yang berikutnya ini wal fi'lu yu'rafu, itu musannif bergegas melakukan pembahasan alamat fi'il. Nah, maka faqala, maka berkata siapa musannif wal fi'lu yu'rafu biqad, yaitu isinya qala pada lafaz wal fi'lu dan bermula fi'il. Yu'rafu itu dikenal, diketahui apa fi'il biqad, oleh huruf qad. Itu maknanya qad bisa betul-betul, bisa kadang. Nah, tergantung masuknya pada fi'il apa. Kalau qad mungkin nanti ada pembahasannya. Kalau qad masuk pada fi'il madhi, maka maknanya betul. Umpamanya laqad ja'akum atau qad qamat as-sholatu, kan gitu. Nah, itu maknanya taksir. Walaupun kalau dalam lafaz qad qamatis sholah itu bukan taksir, tapi tahaqqukil wuqu', menyatakan kejadian yang betul-betul akan terjadi. Nah, nantilah dibahas. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya wal fi'lu yu'rafu biqad. Jangan ngomong mulu bela sungkawa sama televisi. Mah
Malah nih, ini gara-gara bela sungkawa nih sama televisi ngobrol. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wal fi'lu yu'rafu biqad. Itu ada wawunya. Al wawu itu bermula wawunya. Harfu atfin itu huruf atof. Harfu atfin itu huruf atof. Harfu atfin itu huruf atof. Tahu huruf atof kan? Apa? Malu dibahas. Harfu atfin itu huruf atof. Wal fi'lu dan bermula lafaz wal fi'lu. Wal fi'lu dan bermula maknanya al fi'lu. Bukan maknanya lah, lafaz al fi'lu. Ma'tufun itu yang diatofkan ala qaulihi fal ismu, ala qaulihi atas ucapannya musannif fal ismu, yaitu lafaz fal ismu. Wa yakunu dan ada apa wal fi'lu yu'rafu biqad min atfil, awas harokatnya benar, min atfil jumali. Kalau kalian bacanya jamal maknanya unta, itu jumal, jamaknya jumlah. Disimak min atfil jumali, dari mengatofkan jumlah-jumlah. Aulil isti'nafi atau untuk isti'naf, permulaan kalam, wawunya gitu ya. Wa ala kullin dan atas masing-masing fal ismu dan wal fi'lu. Al fi'lu itu bermula lafaz al fi'lu, mubtada'un itu sebagai wa ala kullin, awas wa ala kullin dan atas masing-masing atof atas jumlah dan istinaf. Oh, itu sulit, awas. Wa ala kullin, saya hampir enggak ngeh itu. Dan atas masing-masing pendapat, yaitu dari min atfil jumal aulil istinaf gitu loh. Kamu hapus sih, udah kalian hapus. Al fi'lu bermula lafaz al fi'lu, mubtada'un itu sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rafa, bil ibtida'i dengan amil ibtida, dengan amil permulaan kalam. Manggung itu. Wa yu'rafu dan bermula lafaz yu'rafu, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', mabniyun yang dimabnikan, yang didasarkan, lil majhuli terhadap mabni majhul, maksudnya fa'ilnya tidak diketahui. Wa huwa dan bermula lafaz yu'rafu, marfu'un itu dibaca rafa, wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya yu'rafu, dhammatun itu dhammah dhahiratun yang nampak, fi akhirihi di dalam akhirnya yu'rafu. Wa naibul fa'ili dan bermula naibul fa'il, wa naibul fa'ili dan bermula naibul fa'il, dhamirun itu dhamir mustatirun yang tersimpan fi di dalam yu'rafu, jawazan dengan jawaz, takdirhu bermula takdirnya fa'il atau naibul fa'il lah yang pas. Huwa itu lafaz huwa, ya'udu yang kembali apa huwa alal fi'li atas fi'il yu'rafu itu. Alal fi'il atas fi'il diketahui apa huwa, isinya huwa adalah fi'il. Wal jumlah itu dan bermula jumlahnya minal fi'li dari fi'il, wa naibil fa'ili dan naibul fa'il. Maksudnya fi'il dan naibul fa'il mana? Yuk, ya yu'rafu itu kan fi'il dan naibul fa'il. Fi mahalli khobarin, fi mahalli khobaril mubtada'i, itu di mahal sebagai khobarnya mubtada. Bikot, tanggung itu. Bikot bermula lafaz bikot, yu'rafu bikot. Nah, sekarang dibedah lafaz bikot. Bikot bermula lafaz bikot, alba'u bukan bekot ya. Kalau bekot mah bangunin gitu ya.
bangun, tidur ngaji kok boleh tidur lah. Segini tidur. Al-ba'u itu bermula huruf ba-nya, harfu jarrin itu huruf jar. Qad bermula qad. Kalian tulisannya ismun ya? Ya, ada yang harfun enggak? Ini yang benar harfun. Ismun maksudnya huruf mabniyun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli jarrin di dalam mahal jar li anau karena sesungguhnya qad ismun lagi kan harusnya huruf tahqiq mabniyun yang dimabnikan la yadharu yang tidak nampak fi di dalam qad apa i'rabun i'rab. Udah titik. Sebelum membahas kaidahnya maka Imam Al-Kafrawi sebagaimana yang sebelumnya dikupas tuntas secara i'rabnya. Ini saya tulis paling atas supaya tidak makan tempat. Wal fi'lu perhatikan loh ya. Rambut Anda yu'rafu biqad wasini wasaufa. Udah dulu pakai tanis besok ini kalau bisa jangan dihapus. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i sakinatin. Kan sebelumnya fal ismu ini harusnya jangan dihapus. Yu'rafu bil khafdi. Kenapa ini saya tulis ulang? Karena ini ada rentetannya waw athof ini. Nah, perhatikan. Wawunya bisa disebut tadi sebagai waw apa? Waw athof. Perhatikan. Ini waw athof ala atas jumlah. Kalian belum terbiasa. Kalian tahunya adalah athof isim ke isim, fi'il ke fi'il kan gitu. Lafaz sebelumnya ada kalimat wal fi'lu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dhuhuril alfi wa lam dan seterusnya. Oke. Di sini ada wal fi'lu yurafu bi qad wasini wa sofa wa ta'i ta'nisi. Ini lafaz al fi'lu disambungkan dengan lafaz fal ismu yang ada di atasnya. Nah, gitu loh. Yang menyambungkan adalah waw athof, tapi waw athof ini adalah atful jumal. Jumal, maksudnya jumal itu jamaknya dari kata-kata jumlah. Mengatofkan jumlah, ini kan jumlah. Ini mubtada, ini khobar kan gitu. Wal fi'lu yu'rafu juga ini mubtada, ini khobar, mengatofkan jumlah kepada jumlah. Paham nih? Nyambung nih. Ini kudu banget kalian. Maka ini besok jangan dihapus. Nanti wal harfu juga sama. Nah, gitu loh. Ingat-ingat nih, jangan dihapus. Oke? Yang bawah aja nanti kalau mau ngapus. Ini nyambung nih. Nah, sekarang wal fi'lu ini mubtada. Oke? Ini istinaful kalam. Gitu loh. Nah, mau wawunya kalian jadikan waw athof. Oke, nyambung? Bisa juga wawunya ini kalian jadikan juga waw istinaf. Oke. Ada dua opsi. Waw boleh waw athof atas jumal, maksudnya jumlahnya wal fi'lu diatofkan kepada fal ismu yu'rafu. Ataupun wawunya istinaf. Maksudnya istilah waw permulaan yang jelas. Itu maksudnya wa ala kullin wal fi'lu marfu'un bil ibtida. Wal fi'lunya tetap dibaca rafa sebagai mubtada. Baik wawunya ini mau waw athof ataupun waw istinaf. Nyambung nih? Oke. Sekarang wal fi'lu karena mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah dhahirah. Ini kan jelas dhammahnya. Yu'rafu khobar. Khobarnya wal fi'lu. Wal fi'lu perhatikan. Rofaknya yu'rafu sebagai mudhari.
dan rofaknya jumlahnya yu'rafu sebagai khobar beda. Berarti kan aku kok belum tentu paham. Ini ada dua permasalahan. Pertama, yu'rafu sebagai fi'il mudhari'. Tidak kemasukan amil yang menasobkan, tidak pula kemasukan amil yang menjazmkan. Maka fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' yu'rafu huruf akhirnya berupa fa, berarti kan fi'il mudhari' sahih akhir. Dibaca rofa, tanda rofanya dhammah dhahirah. Oke? Nah, yu'rafu ini kan fi'il mabni majhul. Maksudnya fa'ilnya enggak diketahui. Jadinya adanya adalah maf'ul yang menempati posisi fa'il, namanya naibul fa'il. Apa naibul fa'ilnya? Maka di sini bukan apa, bukan fa tapi na. Na adalah singkatan dari naibul fa'il. Fa'ilnya adalah huwa. Huwa ini kembali kepada wal fi'lu. Nah, jumlahnya fi'il dan naibul fa'il ini, perhatikan, ini yang sulit. Jumlahnya yu'rafu, pertama kan ada fi'il, kedua ada naibul fa'il, berarti kan jumlah fi'liyah. Di mahal rofa sebagai khobarnya wal fi'lu. Nyambung. Jadi pertama ini ada dua dibaca rofa. Yang pertama memang yu'rafu benar-benar dibaca rofa sebagai fi'il mudhari'. Mudhari'nya bentuknya sahih akhir, maka dia dibaca rofa, tanda rofanya dhammah dhahirah yang ada pada huruf fa. Oke? Yang dibaca rofa kedua mahalnya. Maksudnya mahal yu'rafu ini berupa fi'il mudhari'. Kebetulan sebagai khobarnya muntada. Artinya khobar berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Karena khobar berupa jumlah yang enggak bisa dibaca rofa, tapi di mahal rofa. Oke? Nyambung kan? Nah, oke. Ini kerennya saya Asmawi di sini. Kafrawi mengupas per kalimat. Enggak ada satupun huruf yang dilewatkan apabila huruf-huruf tadi memang huruf makna, termasuk bikot. Oke, sekarang ini selesai. Baru sampai sini kan bikot. Bikot ini huruf jerba, kan gitu. Ta'aluknya kepada rofu. Oke. Kot itu huruf mabni, huruf lah, kan gitu, huruf tahqiq atau huruf takfir kan gitu. Kot secara harfiah, perhatikan, kan huruf akhirnya seperti hal, seperti lam. Ini loh, kan seperti gini. Hal, sukun bukan? Sukun. Lam, sukun bukan? Sukun. Kam, sukun bukan? Sukun. Cuman kalau kam ini kan isim, kalau lam itu kan huruf. Hal juga isim. Ada yang mengatakan huruf istifham, ada yang mengatakan isim maka huruf akhirnya dibaca sukun apa bukan? Sukun. Sama dengan min, sama baik. Min. An dibaca sukun apa bukan? Sukun. Nah, secara zahir mabni sukun. Oke? I'rabnya enggak jelas. Enggak nampak maksudnya. Tapi secara mahalnya ya seperti yu'rafu ini. Qad ini karena kemasukan huruf jerba, maka di mahal khofat di mahal jer. Kalau akhirnya kan hurufnya dibaca sukun, tapi tempatnya, posisinya, nah ini loh, ini sulit kalau nggak kalian biasakan. Mahalnya mahal apa? Jelas kan? Maka kalian ngaji di Al-Aziz, dengerin, nggak boleh bercanda, nggak boleh main-main. Nah, namanya ngaji ilmu alat itu sulit. Oke? Yasin paham nih? Nah, Jana. Lu paham nggak? Siapa itu ya? Nyambung nggak? Ini harus kalian bisa membedah sedetail ini. Nanti wasini bersama wawunya waw atau. Maka kenapa ini kok sini? Enggak wasim. Kan gitu. Karena diatofkan kepada mahalnya kot.
mahalnya kot ini dijelaskan oleh bi. Aduh Pak, ini kan kot dibaca sukun Pak. Ini wasim disukun aja Pak. Wah, mabuk dulu berarti. Jelas nggak maksudnya? Mas. Ini mas saufa sebenarnya. Kan memang saufa bentuknya. Kan gitu. Mas saufa memang kondisi di mabnikan, makfatah, i'rab bitayah. Makanya nanti yang berikutnya warta it-ta'nis ya, jatuhkan ke bikot ini mahalnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Memang sulit, memang jelimet. Belajar ilmu nahu, jangankan orang awam, santri sekalipun itu akan sulitnya luar biasa. Oh gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut. Itu secara pembahasan yang berkenaan dengan wal fi'lu yu'rafu bikot. Nah sekarang masuk kepada pembahasan apa yang dimaksud dengan wal fi'lu yu'rafu bikot. Yakni, nah ini pembahasan ilmu nahunya. Kalau yang barusan itu kan pembahasan tarkibnya, kedudukan kalimatnya. Yakni mengendaki siapa musonib annal fi'la, nah itu jumlahnya annal fi'la di mahal nasab menjadi maf'ulnya, yakni annal fi'la pada sesungguhnya fi'il yatamayyazu itu bisa tampil beda. Nah, makanya gitulah. Yatamayyazu itu bisa dibedakan apa fi'il anil ismi dari isim, wal harfi dan huruf, di alamatin dengan alamat-alamat. Alia, ayo disimak kitabnya. Mana kitabnya? Malah ayo disimak yang benar. Dibuka kitabnya. Wah, anak saya bersama tarikan. Al alamatul ula, bermula alamat al ula yang pertama. Fi'il bisa dibedakan dari isim dan huruf dengan beberapa alamat itu maksudnya. Nah, al alamatul ula bermula alamat yang pertama qad al harfiyatu. Nah, ini perhatikan. Dari tadi kan saya pertegas kepada kalian. Qad itu huruf apa isim kan gitu. Lah itu bi qad al ula bermula yang pertama, qad itu qad. Sifatnya qad al harfiyatu yang bangsa huruf. Berarti qad ini isim apa huruf? Huruf. Nah, yang atas tadi nulisnya kok isim. Jelas maksudnya? Itu yang saya maksud. Kalian belajar, kalau belajarnya serius, konsentrasi, pasti akan merasa janggal terhadap kandungan tulisan yang ada pada kitab itu sendiri. Begitu loh. Watadkhulu dan masuk apa qad al harfiyah alal madhi atas fi'il madhi. Watakunu dan ada apa qad yang masuk pada madhi litahqiqi, itu menunjukkan makna tahqiq, menyatakan perbuatan. Nahwu qad qoma zaidun. Qad qoma betul-betul telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qad qoma Zaidun. Qad itu bermula qad, harfu tahqiqin itu huruf tahqiq. Qoma bermula qoma, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa Zaidun dan bermula lafaz Zaidun, fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rafa. Watakunu dan titik itu tanggung. Watakunu dan terkadang ada. Watakunu dan terkadang ada apa apa ini? Watakunu dan terkadang ada apa qad lit takribi, itu menunjukkan makna takrib. Lit takribi itu menunjukkan makna takrib. Maksudnya takrib itu apa? Makna yang dekat, itu takrib. Lit takribi menunjukkan makna takrib dekat, atau tadi yang disebut dengan tahqiq. Orang enggak mudeng pada takrib. Nahu qad qamat as-sholatu. Qad qamat betul-betul telah berdiri. Nah, itu maknanya takrib.
apa as-sholatu sholat. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qad qamatis sholatu. Qad itu bermula qad, harfu takribin itu huruf takrib. Kalian ngomong qad qamatis sholat, sholat sudah dilakukan apa belum? Belum kan? Tapi kan fi'il madhi betul-betul telah dilaksanakan kan secara arti begitu. Loh iya kan? Ya padahal sholat belum didirikan. Nah itu menandakan qadnya adalah huruf takrib. Maksudnya takrib itu apa? Orang mau sholat, gitu loh ya, menjalankan sholat. Ketika qomat dikumandangkan, waktu sholat itu udah benar-benar dekat. Itu maksudnya nih. Nah itu maksudnya takrib. Nah, jangan keder, terlalu berdebat sama Wahaboy, lu kelepek-kelepek lagi. Ya ini harus pahami sebagai ya ilmu pengetahuan. Wa qoma dan bermula koma, fi'lun madhi itu fi'il madhi. Wa tau dan bermula tak yang ada pada lafaz qomat, alamatut ta'nisi itu alamat ta'nis perempuan. Wa sholatu dan bermula lafaz as-sholatu, fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rofa. Faqoma maka bermula lafaz koma fil maudhi'aini dalam dua tempat. Maksudnya dua tempat apa? Apa geng? Nah itu Yasin nyambung. Qad qoma Zaidun, apa jadi dikasih tahu? Qad qoma Zaidun dan qad qomatis sholat, gitu loh. Maksudnya fil maudhi'aini. Fi'lun itu sebagai fi'il lidukhuli qad karena masuknya qad alaihi atas koma. Wa tadkhulu dan bisa masuk apa qad alal mudhari'i atas fi'il mudhari'. Wa takunu dan ada apa qad yang masuk pada fi'il mudhari'. Awas. Itu keren. Wa takunu dan ada apa qad tapi yang masuk pada fi'il mudhari'. Lit taklili itu menunjukkan makna taklil. Makna taklil itu apa? Kan dari kata-kata qallala yuqallilu, taklilan sama dengan fa'ala yufa'ilu, maknanya menyedikitkan. Menyedikitkan itu kalau terjemahan bebasnya kadang. Gitu loh. Lit taklili itu menunjukkan mana taklil, itu terjemahan bebasnya adalah kadang. Nahwu qad yajudul bakhilu. Qad yajudu terkadang dermawan. Siapa al-bakhilu? Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kikir, orang yang pantat kuning, orang yang buntut gasir, orang yang begitulah, gitu loh. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya qad yajudul bakhilu. Qad itu bermula qad itu bermula qad, harfu taklilin itu huruf taklil, huruf yang menunjukkan makna sedikit. Wa yajudu dan bermula lafaz yajudu, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa. Wal bakhilu dan bermula lafaz al bakhilu, fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa takunu dan jadi apa qad, ada apa qad sama aja. Lit taksiri itu menunjukkan mana taksir. Mana taksir apa? Memperbanyak, makanya maknanya betul-betul. Kalau taksir betul-betul. Nah, qad yajudu betul-betul lah itu qad. Tadi kan pertama takrib, yang kedua taklil, yang ketiga taksir. Oh, kan keren ini. Ini istilah yang keren sekali. Qad yajudu betul-betul dermawan. Siapa al-karimu? Orang yang dermawan. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qad yajudul karimu. Qad itu bermula qad harfu takfirin itu huruf takfir, menunjukkan mana banyak. Wa yajudu dan bermula lafaz yajudu.
Wa yajudul karimu, dan bermula jumlahnya lafaz yajudul karimu fi'lun wa fa'ilun, itu fi'il dan fa'il. Marfu'ani yang dibaca rafa keduanya bidhammati dzahirati, dengan dhammah yang dzahirah. Fa yajudu, maka bermula lafaz yajudu fil mithalaini dalam dua contoh, yaitu qad yajudul bakhil dan qad yajudul karim. Fi'lun itu sebagai fi'il, lidukhuli qad karena masuknya qad alaihi atas lafaz yajudu. Mana tadi hilang? Fa aqsamu qad, maka bermula bagian-bagian qad arba'atun, itu ada 4. Kama sebagaimana keterangan qad alimta, yang betul-betul telah mengetahui siapa kamu. Udah titik, diperhatikan. Itu saya hapus. Oke, ini pembahasannya udah kelar. Ya, sekarang pembahasan dalam isi wal fi'lu yu'rafu bi qad. Qad sebagai ciri daripada fi'il itu mempunyai fungsi 4. Berarti kan pertama adalah tahqiq. Yang pertama. Yang kedua adalah takrir. Yang ketiga adalah taklil. Dan yang keempat adalah taksir. Oh, ini harus diingat. Ada 4. Tahqiq contohnya qad qoma zaidun. Taklid contohnya qad qomat as-shalah. Taklil contohnya qad yajudul bakhil. Taksir contohnya qad yajudul karim. Perhatikan. Mulai. Nih, fungsi daripada qad, ya. Ini kalian kalau belajar nahwu ya kudu hafal di luar kepala yang seperti ini. Fungsinya qad ini itu harus nalar yang betul-betul menguasai, bukan hanya hafal tapi menguasai. Menguasainya bagaimana? Loh, qad kok bisa disebut dengan tahqiq? Di dalam contoh qad qoma zaidun. Zaid benar-benar berdiri. Ini nanti dikombinasikan dengan ilmu balaghah untuk menepis. Kadang-kadang ada orang yang ragu-ragu menerima berita. Dibilangin umpamanya, perhatikan ini pembandingnya. Qoma zaidun. Ini berita biasa. Ini berita biasa. Tapi kalau ditambahin qad seperti contoh yang di atas, qad qoma zaidun, boleh jadi orang yang bertanya itu orang-orangnya ngeyel. Karena saking ngeyelnya, maka dikasih penguat. Salah satu penguat atau takkid itu adalah huruf qad. Nyambung? Kalau kalian sebagai pemula belum ngerti kaitannya, belum pernah belajar tafsir, belum pernah belajar ilmu tafsir, mustalah hadis dan lain sebagainya, mungkin biasa-biasa aja qad. Tapi kalau udah menyelam seperti kalimat laqad ja'akum rasulun, kenapa ada lamnya? Kenapa ada qadnya? Itu menandakan berita yang disampaikan itu betul-betul berita yang tidak main-main. Nah, konteks penguasaan seperti ini, nah itu harus orang-orang yang serius. Kalau tiba ngajinya salah-salah nggak bakalan paham. Gitu loh. Oke. Maka belajar ilmu nahwu yang kemarin udah dibahas kaitannya tanda-tanda isim itu hanya orang-orang ahlul khususiyah. Orang kalau nggak mau mentaksiskan dirinya, maka kalian yang masuk di Al-Aziz kok setengah-setengah, nggak bakalan lama. Ngerti nggak maksudnya?
Wah, harus benar-benar all in ya Al-Aziz mah. Oke ya, yang kedua takrib. Qad qomati sholatu. Qad masuk pada lafaz qomat, as-sholatu sebagai fa'ilnya. Itu sholat sudah dilakukan apa belum? Belum. Qomat itu sholat belum dilakukan. Tapi sholat benar-benar waktunya udah dekat, benar-benar dekat mau dikerjakan. Maka maknanya qad yang ada dalam kalimat qad qomat as-sholatu itu namanya qad, faedahnya adalah tak ngantuk lagi. Tak ngantuk Pak gitu. Ya, kacau. Yang ketiga taklil. Orang pelit kok bagi-bagi. Sering apa jarang? Wih, saya nanya. Orang pelit, orang malas kok tiba-tiba nyapu? Ya kalian semua itu. Ngerti? Itu sering apa jarang? Sering apa jarang? Al kok mandi tiap hari? Itu sering apa jarang? Lu dengerin Al. Ya, Al dengan kesadaran pagi-pagi mandi, siang mandi, itu sering apa jarang? Nah, itu namanya gini, qad yaltasilu. Namanya dia siapa? Al-Mahiri. Mahiri namanya. Apa tahu? Kadang-kadang al mandi, kadang itu namanya taklil. Qad yang masuk pada fi'il mudhari. Oh, al kok mandi tiap hari yo keren. Kan begitu kan? Jelas itu. Lah beda. Orang dermawan memberikan. Sering apa jarang? Sering. Sering apa jarang? Sering. Memberinya orang karim, orang dermawan, itu namanya qadnya adalah tak. Bisa bedakan kan? Nah, udahlah, gak usah ribet-ribet. 4 makna ini aja. Berapa menit udah? Oh, tapi belum lah. 47. Kan 47. Ustaz Gopur ya? Iya. Ustaz Gopur ntar datangnya jam 8. Udah iya kan? Lanjut dah, wasin. Dan itu paham ya? Saufa apa qad ya? Sekarang wasini. Dan yang kedua, fi'il diketahui dengan huruf sin. Lafaz wasini al-wawu itu bermula wawunya harfu atfin, itu huruf ataf. Wasini dan bermula lafaz was asini ma'tufun itu diatofkan ala qad, atas qad. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri atas isim yang dibaca jer, atas lafaz yang dibaca jer, majrurun itu dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya wasini al kasratu dhahiratu, itu kasroh yang nampak fi akhirihi, di dalam huruf akhirnya asini. Huruf akhirnya asini apa? Nun. Gampang kan itu? Yakni udah itu saya rasa mudah, nggak perlu saya pertegas. Yakni mengendaki siapa musonib annal fi'la, pada sesungguhnya fi'il ya tamayyazu itu bisa tampil beda apa fi'il aidon kali juga sebagaimana qad yang di atas bisini dengan huruf sin. Nanti ada namanya bawahnya itu sin, itu huruf tanfis. Watah tasu dan tertentu khusus apa huruf sin bil mudhari dengan fi'il mudhari. Sin namanya sin tanfis, hanya masuk pada fi'il mudhari. Kalau qad berarti kan ini qad kan dua nih. Qad koma fi'il apa? Qomat madi. Ya jutu dua-duanya fi'il mudhari, artinya qad bisa masuk fi'il madi, bisa juga masuk fi'il mudhari. Itu belum dibahas tadi. Kalau saufa sin itu tertentu khusus hanya masuk pada fi'il mudhari. Tuh kerennya, ini penting diperhatikan. Nahwu sayakumu zaitun, itu seperti contoh sayakumu akan berdiri
siapa Zaidun Zaid. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya sayakumu Zaidun. Asinu itu bermula sin, sinnya sayakumu. Harfu tanfisin itu huruf tanfis, yaitu huruf yang menunjukkan makna yang akan datang. Wa yakumu dan bermula yakumu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Marfu'un yang dibaca rafa. Yakumu kan jelas itu. Wa zaidun dan berlafaz zaidun fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rafa. Gampang saya rasa. Ini enggak ribet-ribet. Ini umpamanya ya udah sekarang sin itu enggak apa-apa dah. Ciri fi'il yang kedua itu adalah memasukkan huruf sin. Nah, sin itu yang dimaksud adalah huruf sin seperti ini gitu. Ngerti kan? Nah, contohnya sayaku, nah ini loh. Kan kalau kalian baca juz 2 itu kan sayaqulus sufaha'u minan nas kan gitu. Nah, itu kan asalnya yaqulu, kemasukan sin. Nah, itu namanya sin tanfis. Huruf fi'il mudhari' yang kemasukan sin tanfis, yaitu sin itulah. Itu pasti menunjukkan makna mustaqbal, masa yang akan datang. Perhatikan, mudhari' mempunyai dua makna. Pertama, zaman sekarang namanya apa namanya? Hal, saat ini. Dan yang kedua adalah mustaqbal, yaitu masa yang akan datang. Nah, kalau fi'il mudhari' kemasukan sin, itu menunjukkan masa yang akan datang, akan berdiri, akan berkata. Ini saya kumu, berarti akan. Kalau namanya akan berdiri itu udah berdiri apa belum? Belum. Jadi pahami? Gampang itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wasaufa dan saufa. Itu nanti ada perbedaannya, makanya bawahnya itu keterangannya lebih panjang. Dalam lafaz saufa, al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof. Saufa bermula lafaz saufa, ma'tufun itu diatofkan ala qad atas qad yang ada di paling atas itu. Mabniyun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fatah. Fi mahalli jarin itu diingat-ingat, qad adalah mabni saufa itu adalah mabni fatah. Memang selalu dibaca saufa. Gitu loh. Fi mahalli jarin di mahal jar. Di anau karena sungguhnya saufa ismun, itu tulisnya isim. Ismun itu isim mabniun yang dimabnikan, la yadharu yang tidak nampak fi di dalam saufa fa i'rabun i'rab. Ayat tegasnya wa yatamayyazu dan bisa tampil beda. Apa al-fi'lu fi'il aidon kali juga sebagaimana qad dan sin bisaufa dengan saufa. Wa tahtasu dan tertentu apa saufa aidon kali juga bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. Bangun, ngantuk mulu ya. Ulang dijelasin malah ngantuk. Andre. Bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. Nahu saufa yakumu siapa Andre? Saufa yafza'u akan terkejut. Siapa Andre? Andre ketika digedor orang ngaji, Panjul pakai pecinya, lu pamer rambutnya kayak anu, buset deh. Ini kembaran lu mana? Kembaran satu mana? Bagaimana naik kucing? Bagaimana naik kucing mulu ah? Masya Allah. Mana tadi? Watah tasuk aidon bil mudhari'i. Watah bener ya? Nahu saufa yakumu zaidun. Saufa, oh iya. Nahu saufa yakumu zaidun itu seperti contoh saufa yakumu zaidun. Saufa yakumu akan berdiri siapa Zaidun Zaid. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya lafaz saufa yakumu zaidun. Saufa itu bermula saufa harfu taswifin. Perhatikan taswif.
Jadi kata-kata sawwafa yusawwifu taswifan. Itu huruf taswif. Apa itu taswif? Menunjukkan makna nanti. Entar. Menunda-nunda itu ngerti? Entar aja. Ayo pada belajar. Entar. Ayo pada rajin. Entar. Itu namanya taswif. Dan itu termasuk penyakit yang tidak baik. Ngerti? Bersihin, ayo beresin. Entar. Itu taswif. Maka dalam kitab An-Nasai'ud Diniyah yang rada-rada pertama itu adalah termasuk penyakit orang-orang munafik. Itu adalah taswif, menunda-nunda perbuatan. Jelas. Suruh beres entar, suruh belajar entar. Entar itulah. Tarsuk itu. Gitu loh. Wasaufa yang bermula saufa. Ingat-ingat ya, huruf apa tadi? Taswif. Kalau sin huruf tanfis. Itu diingat-ingat. Loh. Wa yakumu dan bermula yakumu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa. Wa zaitun dan bermula lafaz zaitun fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Fa yakumu maka bermula lafaz yakumu fil mithala ini di dalam dua contoh, yaitu contoh apa tadi? Ya saufa yakumu zaitun dan apa tadi? Yang satu lagi ayat itulah fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' lidukhulis sini wa saufa karena masuknya huruf sin dan saufa alaihi atas yakumu. Kalau udah habis ini udah satu alinea kan gitu lumayan lah. Sekarang udah halaman 17. Nah, udah ada tuh. Itu kenapa harus saya tuntaskan supaya kalian bisa membedakan apa itu makna tanfis dan apa itu makna taswif. Wa tanfisu ini kalian stabilo, kalian ingat-ingat. Ini kaidah yang sangat-sangat mahal. Kalian tanya sama ustadz belum itu paham. Loh. Wa tanfisu dan bermula maknanya tanfis. Udah ada itu maknahu itu bermula maknanya tanfis. Az-zamanul qaribu itu zaman al-qaribu yang dekat. Wa taswifu dan bermula maknanya taswif. Maknahu itu bermula maknanya taswif. Az-zamanul ba'idu itu zaman yang jauh. Zaman yang lama maksudnya jauh. Betitik. Itu mahal sekali. Ya perhatikan. Sekarang ciri yang ketiga daripada isim, daripada fi'il adalah saufa, qad, sin dan saufa. Maka dari saufa andaikan diikutkan wazan fa'alam jadi sawwafa. Dari sawwafa maka bisa muncul istilah taswif. Taswif jadi sawwafa yusawwifu taswifan. Ini sin disebut dengan tanfis. Nafasa yunafisu tanfisan. Hei, melek ngantuk dulu. Nah, sin dan saufa dua-duanya itu udah pada diam, gak usah bangun melulu. Mundar mandir dulu. Menunjukkan atau masuk pada fi'il mudhari', hanya fi'il mudhari' gak yang lainnya. Dan pasti menunjukkan zaman bareng-bareng ayo. Ya ngantuk, menunjukkan zaman mustaqbal. Ngantuk mulu diajak ngaji. Malas semua. Dan diperhatikan sin adalah sebagai huruf tanfis. Saufa adalah sebagai huruf tas. Ini adalah zaman qarib. Ini begini zaman qarib. Kalau taswif adalah zaman ba'id. Ini masalah sulit, maka coba kalian perhatikan.
kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun, ya kan? Saya'lamun itu waktunya yang akan datang, tapi waktunya nggak lama. Tapi kalau kalla saufa ta'lamun, saufa kan, itu nanti pada hari kiamat. Orang boleh aja bohong, orang boleh aja ngibul, orang boleh aja nipu. Mungkin yang ditipu nggak tahu, tapi nanti orang yang berbuat nipu akan dibalas amal perbuatannya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Nanti tapi, makanya kalla saufa ta'lamun. Kalian akan ini loh, saufa ta'lamuna. Itu nanti pada hari dia yaumil kiamat. Ya lama apa bukan? Hari kiamat itu lama apa bukan dari sekarang? Lama banget. Tuh, itu cara membedakan. Tahu banyak begini yang udah pada kalian paham, yang anak-anak lama. Fa itu huruf atof. Summa juga huruf atof. Kalau fa waktunya dekat, kalau saufa waktunya jauh. Ya kalau summa kan begitu. Itu sama dengan itu. Cuman kalau fa mah masuknya pada isim, gampangannya huruf atof, ya fi'il ada. Tapi kalau sin dan saufa itu khusus masuk pada itu nyambung ngaji ngantuk lu carikan kok siapa nyambung nih. Nah itu kalian harus garis bawahi apa itu maknanya tanfis dan apa itu maknanya tasrif. Apa tadi? Tasrif. Apa? Tasrif. Ntar lu salah ngucap lagi. Huruf sin namanya huruf tanfis. Tanfis. Saufa namanya huruf tasrif. Ntar kebalik lagi. Sin apa hurufnya? Tanfis. Oh, coret mukanya. Sin itu huruf tanfis. Kalau saufa tas ini loh, taswif. Dari sawafa yusawifu taswifan. Oke? Oke dah. Udah besok malam kapan ini? Ntar saya mau pulang. Ibu saya lagi sakit. Tentu bersama-sama dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum selesai sebenarnya. Ya ini kan belum. Nah, lu gak ingetin udah dari tadi ya. Ya gak apa-apa. Perhatikan. Ini penting. Ya. Apa maksudnya penting? Apa namanya? Tadi dibahas apa huruf apa tadi? Qad. Fi'il itu secara ini pembahasan secara tasawuf Ibnu Ajibah. Ya. Perhatikan, panjang juga nih. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa sawfa wa ta'nis. Fi'il itu perbuatan. Orang yang menuju kepada Allah enggak boleh malas. Harus berbuat, harus bekerja, bergerak aktif. Diperhatikan. Itu dalam ilmu tasawuf. Maka enggak ada orang berilmu tasawuf kemudian malas-malasan. Itu tasawuf macam apa? Harus bergerak aktif walaupun dia diam. Diamnya dia, yang kerja adalah hatinya. Hatinya selalu zikrullah. Kok tadi maknanya apa? Betul kan gitu. Betul. Nah di sini wal fi'lul ladzi yutawassalu bihi ila Allah wa yuhsalu bihi al-wusul ila hadratil qudsi yu'rafu biqat allati tufidul jazma wa taslima. Fi'il dalam arti kata kerja, dalam arti perbuatan yang untuk wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, itu adalah bisa diketahui dengan qad. Qad itu maknanya tadi betul-betul secara gamblang jelas
itu adalah tufidul jazma wa tasmima. Orang kalau udah makrifat kepada Allah, diperhatikan ngajinya, belajarnya ikhlas karena Allah, mantap karena Allah, nggak akan mudah ditipu, dibohongi dengan godaan apapun. Ini kata kunci. Iya kan? Temennya pada mainan nggak akan keganggu ngapain. Karena lu rapi anak baru jangan recokin. Jelas. Lu ikut aturan sini. Jangan anak yang lama malah terbawa ada jelek yang apa ada pada anak baru. Jelas itu. Ngerti kan? Meteran. Ini umpamanya meteran. Anggap aja ini meteran. Biar kalian udah ini aja dah. Ini anggap aja ini meteran. Oke? Umpamanya ini kain mau dipotong. Yang dipotong kainnya apa meterannya? Kain. Yang dipotong kainnya apa meterannya? Kain. Nah, ya kainnya. Ini kepanjangan potong biar panjangnya sama seperti ini. Oh, ini namanya ukuran semeter. Ngerti? Loh, jangan malah kainnya jadi patokan meteran. Oh, meterannya panjangin dia salah semua. Oh, jelas nggak maksudnya nih? Loh, kalian mau belajar, mau mengenal kepada Allah, badannya kegemukan, males untuk istihad, untuk bersungguh-sungguh. Coba tuh Labi, Ibrahim, Kamal bertiga tuh ajak dikir. Siapa yang tukang ngantuk nanti dibanding sama Aska yang badannya kerempeng? Ya enggak? Oh, pasti bertiganya kalah. Kenapa? Keberatan lemak. Lu denger malnya ketawa. Mending cakep lu. Ya enggak? Jelas kan? Kita mau belajar harus kot. Apa itu kot? Al-jazmu wa tasmim. Mantep. Ya dan tegas. Udah bismillah. Saya mau belajar. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Si A kok ganggu, omelin. Siapapun yang ganggu, tegur. Karena itu adalah bagian daripada setan alladzi yuwaswisu fi. Diperhatikan. Aji, dengerin. Kamu jangan ikut malah main sama Al. Yang tegas. Itu kaitannya atta al-jazmu wa tasmim. Jelas gak? Ambil mainannya. Jelas ini. Dengerin kemari. Gak usah main-mainan. Itu pentingnya. Lagi kot dijelasin seperti ini, udah disindir masih gak paham. Ngerti maksudnya? Itu kot. Wa huwa al-azmu alal birri wat taqwa wal jazmu wat tasmimu bidawami sairi hatta yasila au yamuta. Yaitu al-azmu. Kan ada nabi namanya ulul azmi. Orang yang mempunyai kesabaran. Sabar alal birri wat taqwa. Atas berbuat baik dan atas takwa. Orang berbuat baik itu godaannya banyak. Orang takwa juga godaannya banyak. Orang mau benar juga godaannya banyak. Kalau kita nggak kuat ngadepin godaan-godaan tadi, yang terjadi adalah kita. Lu aja udah nulis surat-suratan nama itu, bukan? Lu nulis surat ya ke Haji. Jangan bohong lu, gua punya buktinya. Loh, ini akan saya sterilkan. Dan ini masalah serius dan pengganggu pengajian kalian. Jelas? Gak usah pada ini. Punya apa disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang membahayakan. Didawami sairi. Dengan dawam sair. Apa itu saro yasiru sairon? Apa namanya? Maknanya apa? Saro yasiru sairon. Berjalan. Berjalan apa? Berjalan menuju Allah. Kita berbuat baik itu loh. Belum tentu sampai perjalanan kita. Maka hatta yasila au yamuta, sampai wusul sampai ke Allah atau sampai mati. Wa bihadza yahsulul murid al-wusul. Faqad qalu. Perhatikan. Ini termasuk buat saya. Ya.
Ini ulama-ulama sufi berkata, syaratnya fakir. Fakir itu apa? Orang yang butuh kepada Allah. Pertama, kalau perlu kalian tulis, husnul khidmat, mau melayani dengan baik. Saya melayani kalian. Saya ngaji, saya belajar. Ngerti maksudnya? Ini sama dengan saya melayani kalian. Walaupun maaf kata, kalau secara materi nggak ada untung saya. Bayar apa kalian di sini? Ngerti maksudnya? Tapi kalau jadwal saya ngaji ya tetap saya ngaji. Itu namanya husnul khidmat. Kita melayani ke Allah, ya melayani ke Allah yang benar. Yang kedua, hifdzul hurmat. Itu syaratnya fakir, orang yang butuh kepada Allah. Menjaga kehormatan, menjaga hormat. Jangan suul adab, jangan songong. Nanti kayak iblis. Kenapa diusir dari surga? Enggak ada hormat. Tuh. Yang ketiga, ta'zimun nikmat. Udah dikasih makan, biayain sekolahnya, harus bersyukur kepada Allah. Jangan nyacat makanan. Kemarin ada santri yang belagu, dimasakin nyacat makanan, keluar akhirnya. Jelas itu. Tuh. Yang keempat, nufuzul azimah, merealisasikan kesungguhan, wahwa tasmimul azmi ala sair ilal wusul. Yang keempat adalah itu tadi, nufuzul azimah, merealisasikan ketekunannya, keseriusannya, taat kepada Allah. Allah udah sih banyak kalau dibahas semua mah. Nanti ada awal taknis dan lain sebagainya, itu besok kan tak tanis dia belum kan, nah, besok insya Allah. Lalu bersama-sama dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.